Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara. Kiranya setiap kita senantiasa ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kiranya kita semua juga senantiasa mempunyai kerinduan untuk selalu dekat kepada Tuhan. Siapapun kita, tentu kita pernah berada di situasi-situasi yang sulit, bergumul dengan berbagai macam hal. Itu kemudian membuat kita berdoa selalu kepada Tuhan, memohon petunjuk, memohon jalan keluar dari Tuhan, memohon pertolongan darinya, memohon mujizat dari Tuhan. Tetapi kemudian kita melihat bahwa Tuhan seolah-olah tidak mendengar atau bahkan tidak mau berbuat apa-apa terhadap apa yang kita sedang pergumulkan. Sehingga mungkin dalam situasi yang demikian kita mulai bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? Atau mungkin kita akan bertanya, benarkah ini harus aku alami ya Tuhan? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mempertanyakan kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini hendak mengajar kita sekalian bahwa adalah sesuatu yang lumrah ketika kita harus datang mengakui kegundahan kita atau keputusasaan kita di hadapan Tuhan. Sebagai manusia biasa, kita harus mengakui pikiran dan perasaan kita ini. Jangan kemudian kita dikuasai oleh situasi-situasi yang sulit tadi. Kita harus bersikap jujur tentang hal-hal yang sedang kita alami, tanpa harus menyerah kepada situasi-situasi sulit tersebut. Seperti sebuah ungkapan yang menyatakan demikian, hanya karena penjaga di tembok itu berteriak bahwa pasukan telah mengepung kota itu, bukan berarti dia telah menyerahkan kota itu. Yang artinya bahwa dikelilingi oleh hal-hal yang merusak kehidupan kita, bukan berarti bahwa kita harus menyerah kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Mazmur kita akan menemukan begitu banyak doa, begitu banyak seruan, begitu banyak permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Biasanya mazmur-mazmur tersebut dimulai dengan seseorang yang memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikannya atau tidak bisa diatasi. Kemudian pemazmur akan berseru kepada Tuhan dan Tuhan membebaskannya, dan itu kemudian diikuti dengan sorak-sorai puji-pujian. Sekali lagi bahwa pola ini dapat kita temukan dalam begitu banyak mazmur yang ada di dalam Alkitab, bahwa apapun masalahnya itu dapat diselesaikan pada akhir mazmur itu. Bahkan jika pembebasan belum datang dan penulis mazmur masih dalam masalah, ia telah menerima wahyu atau petunjuk dari Tuhan dan jiwanya telah beriman, dan ia memiliki jaminan yang mulia bahwa Tuhan akan membebaskannya, dan sorak-sorai sukacita datang darinya saat ia menunggu Tuhan untuk melakukan apa yang telah Tuhan janjikan. Tetapi hal yang berbeda kita temukan di dalam Mazmur 88. Mazmur ini, yaitu Mazmur 88 ini sangat unik di antara mazmur-mazmur lainnya. Karena dalam mazmur ini dimulai dengan kegelapan dan bahkan berakhir dalam kegelapan pula. Tidak ada terobosan atau pembebasan. Tidak ada wahyu atau terang dari Tuhan. Tidak ada penyembahan atau sorak-sorai sukacita. Mazmur 88 ini benar-benar berbeda dari mazmur lainnya. Akan saya bacakan secara cepat bagian yang ada dalam Mazmur 88. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur,
dan aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah membaca bagian ini, apakah kemudian kita bisa melihat bahwa mazmur ini adalah sebuah mazmur yang bisa menguatkan iman kita? Kita dapat melihat ada kesedihan yang dinampakkan di sana, bahwa semua yang dimiliki oleh pemazmur telah diambil darinya. Kita tidak mendengar ada wahyu Tuhan di sana. Kita juga tidak melihat pembebasan Tuhan di sana. Tidak ada sorak-sorai di sana, sebagaimana yang bisa kita temukan dalam mazmur-mazmur pada umumnya. Jika demikian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Mazmur 88 ini? Saudara-saudara, kita harus mengakui, kita harus jujur kepada diri kita dan juga kepada Tuhan, bahwa kita mungkin pernah atau saat ini berada di situasi di mana kita tidak mendengar suara Tuhan, mungkin ya. Atau bahkan kita tidak menemukan terobosan terang dari Tuhan. Kita mungkin terkadang tertinggal dalam kegelapan, dalam keheningan. Maka dalam kesempatan ini, saudara-saudara, mari kita sekali lagi memperhatikan tulisan ataupun ungkapan hati yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 88 ini. Bahwa sekalipun dalam kesulitan yang tidak terkira, pemazmur datang ke hadapan Tuhan, khususnya di bagian yang pertama. Tepatnya di dalam ayat yang kedua, di mana pemazmur kemudian berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah keselamatanku." Saudara-saudara, semua keluhannya, semua ratapannya, semua kesedihannya ditujukan kepada Tuhan dan di hadirat Tuhan. Pemazmur ini, saudara, penuh dengan iman. Ia penuh dengan iman karena ia tidak membiarkan kesulitannya, kegelapan yang sedang dihadapinya, atau bahkan keheningan yang ada itu menjauhkan jiwanya dari Tuhan. Ia tidak menginginkan itu terjadi. Ia tidak ingin semua yang dihadapinya membuatnya jauh dari Tuhan. Maka kepada Tuhan dan di hadirat Tuhan dan dengan harapan kepada Tuhan, ia mencurahkan semua keluh kesahnya, semua kegelisahannya, semua putus asaannya, dan bahkan semua pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hatinya. Maka melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali agar kita senantiasa mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap kegelisahan kita, mengakui setiap keputusasaan kita di hadapan Tuhan. Tetapi jangan kita biarkan semuanya itu menguasai kehidupan kita. Jika seandainya
penulis Mazmur ini membiarkan depresi yang dialaminya menguasainya, maka mungkin ia tidak akan pernah menulis Mazmur ini. Ia memang dikelilingi oleh begitu banyak hal yang berat, tetapi ia tidak menyerah. Maka pesannya bagi kita pagi hari ini adalah jangan menyerah, berserulah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau mengasihi kami dan Engkau senantiasa ada buat kami. Kiranya apapun yang sedang kami hadapi saat ini, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memberikan hikmat, kekuatan kepada kami, bahkan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.